Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah yang pertama-tama kita ulangi kembali di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di malam yang cerah ini kita diberikan pertolongan, diberikan maunah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan rutin kita, pengajian Jumat malam atau pengajian malam Sabtu. Pada malam ini saya akan menyampaikan bagaimana Islam, agama kita, itu melihat yang disebut dengan musibah. Jadi, bagaimana musibah di dalam perspektif atau dalam pandangan Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, bahwa hidup ini adalah merupakan suatu cobaan, merupakan suatu ujian yang akan senantiasa Allah berikan kepada kita sekalian. Beberapa saat yang lalu kita baru saja keluar dari apa yang kita sebut dengan COVID-19, yang kita merasa sudah sebagai endemi, tapi beberapa saat yang lalu tokoh kita yang sangat kita hormati, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Azwardi Azra, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam kondisi COVID gitu. Naik pesawat mau ngisi seminar di Malaysia, di pesawat langsung kondisinya langsung drop, kemudian mendapatkan pertolongan tetapi tidak bisa tertolong, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya bahwa kita masih tetap harus berhati-hati untuk menjaga jangan sampai kita lena sehingga nanti akan memberikan kerugian kepada kita sekalian. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur
Dialah Allah yang telah menciptakan maut dan hidup untuk menguji kepada kamu sekalian siapa orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi dari ayat ini Allah memberikan penjelasan kepada kita sekalian bahwa hidup ini adalah ujian. Hidup adalah cobaan. Nah, oleh karena itu kita tinggal bagaimana kita bisa menerima, menyadari bahwa Allah menciptakan manusia kemudian diberikan dengan berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Nah, bagaimana pandangan Islam kaitannya dengan menghadapi musibah, menghadapi ujian yang datangnya silih berganti ya. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa sabar atas berbagai apapun yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Sebagaimana kita ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang Islam itu sering dikatakan punya kekuatan yang saling mengisi ya, kekuatan yang saling menguatkan, yaitu yang satu namanya syukur, yang satu namanya sabar. Inilah yang menjadikan orang-orang beriman itu ketika menghadapi ujian itu dia bisa sabar karena menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang menimpa kepada dirinya itu adalah sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Islam sabar itu akan menyangkut di dalam banyak aspek ya. Yang pertama adalah sabar ketika tadi yang saya sampaikan, ketika menghadapi berbagai macam ujian di dalam kehidupan ini ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran atau Islam juga mengajari kepada kita supaya sabar dalam kaitannya dengan pergaulan dengan sesama manusia. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ini kan selalu berinteraksi, selalu berkomunikasi dengan orang lain, di mana ora kabeh wong ki nyenengke. Tidak semua orang itu memberikan kesenangan kepada kita. Bahkan kalau dihitung-hitung sok-sok itu, kita ini kan punya kecenderungan orang itu kalau sedang dalam kondisi tidak prima itu senang melakukan generalisasi. Menggeneralisasi niku cara basa Sudirman niku gebyakuyah gitu. Janjane sing mangkelke ming siji loro, tetapi kemudian kita melihat kabeh wong ki anane ming do mangkelke. Ngopo Pak kok ora sregep nyambut gawe nang kantor? Wah, aku nek ning kantor aras-arasan. Sak ruangan blengerke kabeh. Blas rano sing apik gitu. Coba saiki di petani ya, dipetani Pak. Jenengan sak ruangan ki ana wong pira? 10. Juk sing mangkelke sapa wae? Iki. Sapa meneh? Iki. Sapa meneh? Ya wis kuwi gitu. Ugene ming loro gitu ya. Jadi sing mangkel ming loro kalau kondo 10 itu digeneralisasi mangkelke kabeh. Dan kecenderungan orang menggeneralisasi inilah termasuk salah satu yang menjadikan seseorang itu patah semangat gitu.
karena merasa selalu tidak nyaman di dalam berkomunikasi dengan orang lain, ya. Orang mengatakan senang mengembangkan negative thinking. Negative thinking itu dalam bahasa agama ya suudzon gitu ya. Berprasangka negatif kepada orang lain gitu. Nah, lebih celaka lagi kalau manusia itu berprasangka negatif dengan Al-Khaliq, dengan Sang Pencipta. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, setelah hidup ini banyak kesulitan, itu kan kemudian banyak sekali orang yang kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Modelnya bisa bermacam-macam. Berputus asa terhadap rahmat Allah yang paling besar dosanya adalah mengakhiri hidupnya sendiri karena merasa Allah tidak memperlakukan dirinya dengan adil. Dan sekarang ini kan kelihatannya begini Bapak Ibu sekalian, dengan tipisnya iman itu akhirnya dia kok punya keyakinan kalau mengakhiri hidup itu nanti segala macam penderitaan akan berakhir. Dulu pernah ada penelitian sederhana dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY. Angka bunuh diri yang tertinggi itu di Gunung Kidul. Sudah diupayakan berbagai macam pendekatan. Ada pendekatan agama, ada pendekatan budaya gitu. Ada pendekatan ekonomi, tapi juga belum bisa tuntas dengan pasti. Yang menarik ketika melakukan kajian secara sosiologis, itu ada beberapa orang yang merasa yakin memang dia nanti akan dipanggil Allah dengan cara bunuh diri itu, Pak. Cuman nanti waktunya kapan, nunggu waktu yang pas gitu. Nah itu akhirnya terjadi betul ya. Banyak orang Gunung Kidul masalah sedikit bunuh diri gitu ya. Berobat tidak sembuh-sembuh bunuh diri gitu. Karena dulu saya melihat di sana itu kan kalau mau berangkat ke puskesmas saja itu kan harus ditandu Pak, kalau yang dari gunung gitu Pak. Untuk bisa ditandu kan harus jual kambingnya gitu ya, untuk membayar orang yang nandu dan sebagainya. Lama-lama biayanya habis, kemudian merasa tidak ada lagi manfaatnya hidup ini gitu. Nah oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, berputus asa dari rahmat Allah termasuk ketika kita berhadapan dengan yang namanya berbagai macam ujian hidup itu adalah merupakan orang yang tadi saya katakan sangat tipis kualitas keimanannya gitu. Kalau kita belajar dari para penggerak dakwah ya, para nabi adalah orang-orang yang paling besar ujian yang Allah berikan kepada mereka gitu. Makanya di antara nabi itu ada yang kemudian mendapatkan gelar ulul azmi. Itu mufassirin memberikan penjelasan, nabi-nabi ulul azmi adalah nabi yang lebih berat tantangan ujiannya ketika mendakwahkan agama Allah itu. Ulul azmi itu ada 5 nabi ya. Yang pertama Nabi Nuh ya, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sekarang sedang banyak memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang bagaimana
beragama secara dewasa. Yang intinya saya ingin mencoba memberikan penjelasan kepada para mahasiswa supaya ketika berislam itu sudah menggunakan argumentasi yang proporsional. Saya ceritakan, ya berbahagialah adik-adik sekalian yang lahir cenger langsung di dalam komunitas muslim yang baik. Lahir langsung komunitasnya adalah komunitas yang santri, sehingga dia tidak merasakan adanya pengembaraan untuk mencari Tuhan. Berbeda dengan Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk bisa menemukan Tuhan yang sesungguhnya melalui perjalanan kehidupan spiritual yang sangat panjang, yang akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa beliau hanya mau bertuhan kepada yang tidak pernah hilang. Tadi saya lihat di YouTube itu ada pengakuan dari seorang non-muslim yang dia sangat mengagumi, bahkan kalangan gereja itu supaya mulai belajar tentang agama Islam. Jadi dia itu mulai meragukan apakah betul peristiwa 11 September dulu itu dilakukan oleh orang muslim. Beliau sampai pada suatu kesimpulan, orang Islam tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Itu yang mengatakan seperti itu malah orang gereja, Pak. Makanya dia menjelaskan tentang bagaimana agama Islam itu menghormati nabi-nabi kita, gitu. Bahkan beliau menjelaskan sampai kepada Bunda Maria, gitu. Bunda Maria itu kalau mereka mengatakan itu, sampai orang Islam menjelaskan Siti Maryam itu adalah wanita suci yang melahirkan itu. Kalau di kalangan Nasrani malah sudah berkeluarga, sudah apa dan sebagainya itu. Tapi kalau Al-Quran malah bercerita Maryam itu melahirkan Isa alaihissalam dalam kondisi masih sebagai wanita yang suci. Bahkan orang Kristen tadi menjelaskan istri Rasulullah namanya nggak ada yang masuk dalam Al-Quran, artinya tapi Maryam malah menjadi salah satu dari nama surat, gitu. Jadi mereka tuh sangat kagum dengan bagaimana Islam memberikan penghormatan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, termasuk juga amalan-amalan yang dilakukan oleh para nabi pendahulunya itu juga banyak yang dilanjutkan oleh umat dari umat Rasul yang terakhir itu. Jadi mereka juga senang ketika puasanya Nabi Daud itu juga dilanjutkan oleh orang-orang umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan semua orang itu sudah menjelaskan obat dari segala macam penyakit itu salah satunya puasa Daud itu, Pak. Tapi saya secara pribadi belum bisa melakukan itu. Masih ada kesenangan untuk maem gitu loh, Pak. Padahal katanya satu hari ketika tidak puasa itu ya kita makan, maksudnya ketika pas puasa itu kita membunuh racun-racun seluruhnya yang ada di tubuh kita. Dan kalau kita lihat orang-orang yang hebat, salah satu amalan yang dilakukan adalah puasa Daud itu.
Cuman kemarin saya punya pengalaman, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau saya bertanya mungkin enggak kalender itu setelah tanggal ganjil itu tanggal ganjil lagi? Gimana itu? Mungkin enggak tuh tanggal ganjil terus gitu? Ini saya sampaikan karena saya punya pengalaman yang menarik gitu. Jadi tanggal 1 September yang lalu saya kebetulan diundang oleh Universitas Negeri Jakarta untuk menjadi dosen tamu gitu. Rencananya siangnya saya langsung mau ke Universitas Paramadina, di mana dulu Mas Anies pernah menjadi rektor di situ. Nah, terus teman saya yang dosen UNJ itu udah, Pak Hamim, nanti setelah jenengan ngisi di tempat saya bisa mengikuti ketemu di Universitas Paramadina. Karena pas kendaraan saya ini kan nomornya ganjil, jadi nomornya genap. Jadi saya bisa leluasa pada hari itu. Nah, bilangnya seperti itu pas ketika tanggal 31 Agustus, Pak. Jadi dia bayangkan tanggal 31 Agustus yang ganjil, dia kangsen dengan saya, besok paginya bisa dipastikan kita ketemu. Karena setelah ganjil kan genep gitu loh kira-kira itu. Nah, teman saya ketika sampai di jalan terus langsung disempret polisi, Pak, ditangkap, Pak gitu. Dia ya tenang-tenang saja tuh, tidak merasa salah gitu. Loh, kenapa saya ditangkap, Pak? Loh, Bapak ngerti nggak sekarang tanggal berapa? Loh, emangnya kenapa? Mobil saya kan genap, Pak. Iya, sekarang tanggal berapa, Pak? Bapak sekarang baru tanggal 1, Pak. Nah, jadi ternyata itu tadi. Jadi dia ganjil 31, dikiranya kalau baru ganjil mesti genap loh kira-kira gitu. Jadi, oh ternyata baru 31 1 toh, Pak. Jadi akhirnya, tapi polisi yang nangkep itu akhirnya ketawa, Pak. Terus akhirnya udah, Pak, kita sesama aparat negara, Pak, ya sudahlah, saya minta permaklumannya gitu. Akhirnya ya dimaklumi betul, Pak. Jadi ya memang betul-betul ya sudahlah, kalau sudah blank kayak gitu tuh enggak. Jadi dia yakin betul bahwa dia tidak melakukan pelanggaran. Tapi ternyata setelah tanggal ganjil ada, Pak, tanggal ganjil lagi. Itu tanggal 31 terus ganti tanggal 1. Itu saya baru menghadapi betul tanggal 1 September yang lalu. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang berikutnya, bagaimana Islam mengajari kepada kita ketika kita menghadapi suatu ujian dari Allah SWT. Yang berikutnya, kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah, ya. Kita kembalikan kepada Allah bahwa itu adalah memang sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Tadi pagi saya nulis tentang tawakal juga di harian Merapi online itu, karena memang ya sekaligus ada kaitannya dengan yang akan saya bicarakan pada malam ini. Nah, jadi orang sering mengatakan sebenarnya apa perbedaan manusia modern dan orang yang beragama kaitannya dengan melihat persaingan di dalam bisnis dan sebagainya. Atau mungkin bagi orang kampus itu ada orang yang mengatakan budaya timur dan budaya barat itu bisa maju yang semaju-majunya karena kepada generasi muda itu ditiupkan, dimasukkan virus NA gitu. Virus need for achievement gitu. Virus keinginan untuk berprestasi dan berprestasi gitu. Ada dosen di UIN Sunan Kalijaga itu membuat disertasi tentang virus NA dalam perspektif Al-Quran gitu. Jadi ada enggak tahu sebenarnya Al-Quran berbicara tentang need for achievement itu. Nah, di dalam disertasinya beliau menjelaskan perbedaan antara budaya barat dan budaya Islam ketika melihat tentang
need for achievement itu, keinginan untuk berprestasi dan berprestasi yang maksimal itu. Kalau orang-orang sekuler itu yang namanya berprestasi dan berprestasi hanya demi untuk prestasi itu sendiri dan untuk kebanggaan dirinya sendiri. Makanya kalau kalah dalam bersaing, itu mereka ada juga yang mengakhiri hidupnya dengan tadi itu. Orang mengatakan Jepang kebudayaannya sangat maju, teknologinya sangat maju, tapi angka bunuh dirinya sangat tinggi. Karena generasi muda Jepang itu kalau sedang berkarir, dia tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Dia harus sebagai orang yang terbaik gitu. Belum lagi jangan-jangan di sana yang namanya harakiri itu mungkin kalau kita mengatakan sunnah lah gitu. Jadi sangat dianjurkan daripada suksesnya tidak maksimal, lebih baik mengakhiri hidupnya. Dan kalau seperti ini kan sebenarnya tradisi need for achievement yang sebagaimana ditontohkan oleh masyarakat barat atau masyarakat timur seperti China atau mungkin Jepang itu kan sebenarnya sama dengan obsesinya korun, Pak itu. Bahkan jangan-jangan lebih bagus korun gitu ya. Korun itu kan sebenarnya umat dari Nabi Musa alaihissalam, umat yang patuh kepada agama Allah. Tetapi korun ini kemudian ketok asline begitu diuji dengan Nabi Isa menyampaikan konsep tentang mengeluarkan zakat itu. Supaya kalau mendapatkan rizki dari Allah, sebagian itu adalah miliknya orang lain, yang itu harus didistribusikan. Nah, ketika ada konsep tentang perintah zakat itulah kemudian Korun menunjukkan aslinya, bahkan menuduh Nabi Musa ini malah kok mau mengambil harta dia dengan cara pakai alasan-alasan agama dan sebagainya. Nah, cuman perbedaan umatnya Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang sebelumnya, kalau nabi-nabi yang sebelumnya itu kalau melihat umatnya itu sudah sulit untuk diajak baik, itu nanti doanya itu untuk kemusnahan mereka. Makanya ketika Korun sudah memuncak di dalam sombongnya itu, akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, tenggelamkanlah seluruh hartanya Korun ke dalam bumi ini. Tidak hanya hartanya Korun saja, sak korun-korunnya gitu. Jadi orang yang hartanya sak wong-wongnya sisa gitu. Betul, jadi akhirnya harta Korun dan korunnya masuk ke bumi gitu. Dan sampai sekarang kalau ada orang di daerah sekitar Masjid Jenderal Sudirman yang mungkin sulit mencari kerjaan, terus mencangkul di dekat rumahnya, katanya mencari harta karun gitu. Jadi saking ukeh hartanya Korun yang dikubur di tanah itu, sampai di mana saja menemukan harta yang misterius dikatakan miliknya Korun gitu. Ya, mencari harta Korun, Pak gitu. Dilalai iki yo sak ngimpi-ngimpine iki ketoke arep entuk, Pak gitu. Sama persis dengan mencari uang gaya 303. Waduh, 303 ke apa ya gitu. Saya kan selalu pernah menyampaikan Bu, di masyarakat kita ini kita punya sekolah dasar yang bukanya hanya malam Kemis gitu Pak ya. Namanya ternyata SDSB Pak. SDSB. Tapi kalau sing cilik-cilik ora ngerti itu kalau dulu. Itu karena dulu zaman Pak Harto tuh SDSB itu. Dulu saya ingat itu
abang-abang becak itu banyak yang protes ketika orang Islam pada demo jangan itu dilanjutkan. Abang-abang becak alasannya, masa kita ini orang miskin kepingin mimpi jadi orang kaya aja ndak boleh kata gitu. Jadi ukur ngimpi jadi wong sugih ora entuk gitu lah kan. Maksudnya dulu kan dengan masang 5.000 atau berapa, nanti rak nek nembus iso 500 juta dan sebagainya. Terus yang dipikir pertama Pak rabi meneh Pak gitu. jadi kalau ditanya Pak nanti kok sampai nek nembus ngapa Pak rabi meneh. Itu yang selalu menjadi tujuan gitu. Nah, itu kalau rasa-rasanya tuh ngimpi itu mesti akan dapat gitu. Saya dulu ingat betul ya, dulu kalau ada kecelakaan, ada mobil jatuh dan sebagainya, itu tidak menolong yang kecelakaan, malah mencari nomor mesinnya tuh Pak gitu. Ya, iyalah nek nomor motornya masih lumayan lah dari jauh kata isyarat ditulis gitu. Itu nggosrok nomor mesinnya Pak gitu. Kok dia dilalai ya untuk tenanan gitu. Nah sehingga dulu saya dulu ketemu sama Abdul siapa Menteri Menpora itu Abdul Ghafur Pak ya. Abdul Ghafur, terus kita mengatakan ya kalau bisa ini kan meskipun namanya disamarkan sumbangan dermawan, sumbangan dermawan sosial berhadiah. Jadi dikamuflasekan sebagai sumbangan. Apa jawaban Pak Menpora? Gini aja lah, nek jenengan ini sebagai seorang muslim yakin kalau itu adalah haram, ayo serasa masang wae rampung gitu. Jadi bahasanya simpel Pak, nek kabeh wong Islam dora masang kafir ayo kukut gitu. Terus saja enggak mungkin Pak. Kalau yang namanya kekuasaan, yang namanya pemerintah memfasilitasi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, itu mesti payu. Jadi justru fungsi pemerintah adalah untuk ngerem supaya apa-apa yang bisa merusak masyarakat itu di stop gitu. Jangan kayak model pasar aja, orang yang tuku ya bubar ya ora iso Pak. Wong orang yang mimpi jadi kaya mendadak ya banyak. Nah kemudian yang berikutnya Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, jadi kembali ini persoalan yang berkaitan dengan bagaimana kita bertawakal kepada Allah atas apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, karena kita meyakini bahwa itu adalah ya sesuatu yang terbaik. Dan kembali tadi kalau dalam Al-Quran, need for achievement itu keinginan untuk berprestasi yang maksimal. Tapi kalau sudah kita mendapatkan sesuatu yang banyak, maka bagaimana mendistribusikannya harus sesuai dengan tuntunan agama. Dan apabila kita tidak mendapatkan yang maksimal, maka kita kembalikan kepada yang namanya tadi sudah kita kemudian percaya dengan takdir itu. Nah ini jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, jadi sekali lagi ini kan sekarang dunia pendidikan juga sedang goncang gitu ya, karena adanya RUU Sisdiknas yang kemarin mau dimasukkan di prolegnya, tapi kemudian kelihatannya karena ada penolakan yang sangat besar, katanya 2023 tidak diprolegkan, jadi tidak dibicarakan itu. Karena itu sudah orang Islam sudah mulai sangat khawatir dengan undang-undang Sisdiknas yang baru itu nanti akan menjawa masyarakat kepada semakin jauh dari agama gitu. Nah oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ini saya kira juga tantangan bagi kita bahwa orang yang punya kunci dalam dunia pendidikan kadang-kadang tidak memiliki kepekaan kepada tuntunan bagaimana cara beragama yang baik, dan sekali lagi itu nanti menjadi tantangan bagi kita sekalian. Dan yang terakhir bapak-bapak ibu-ibu sekalian, bagaimana caranya kita menghadapi musibah dalam tuntunan agama itu yang tadi saya sampaikan, kita harus punya keyakinan bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita sekalian sekarang ini adalah sesuatu yang memang paling baik menurut rencana Allah gitu ya.
Karena memang orang yang paling berbahagia adalah ketika apa saja yang menjadi konsepnya itu sama dengan apa yang menjadi kehendak Allah kepada kita, dan itulah orang yang mendapatkan hidayah gitu. Makanya Al-Quran juga memberikan penjelasan kalau dihitung-hitung manakah yang lebih banyak orang yang berputus asa dari rahmat Allah ataukah orang yang bersyukur atas apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Ternyata lebih banyak orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu. Makanya kemudian Allah memberikan reward, memberikan hadiah kepada orang yang bisa bersyukur dengan statementnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bisa bersyukur atas apapun yang Allah karuniakan kepada dirinya, maka Allah akan menambahnya kenikmatan yang diberikan itu. Adapun orang yang kufur atas nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sering diberikan suatu gambaran bagaimana cara kita supaya senantiasa mensyukuri karunia Allah. Salah satunya kalau dalam masalah dunia, dalam masalah materi dan sebagainya, janganlah kita senantiasa melihat orang yang ada di atas kita. Jadi ada yang orang bijak mengatakan, nek babagan ngibadah, lihatlah orang yang di atas kita. Tapi kalau masalah materi, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Itulah yang menjadikan hidup kita menjadi nyaman gitu. Nek banding-bandingin masalah ibadahnya itu. Oh, orang itu kok kelihatannya hidupnya sulit, tapi ke masjidnya tertib dan sebagainya gitu ya. Sementara kalau masalah harta dan sebagainya, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Di atas langit masih ada langit, dan di bawah bumi masih ada bumi. Itu artinya orang yang merasa seperti penyanyi dangdut itu, yang merasa orang termiskin di dunia gitu Pak ya, itu masih ada lagi yang lebih miskin dari dia. Orang yang merasa paling kaya juga ada yang lebih kaya dari dia. Ya kita posisi di tengah-tengah gitu. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada saudara moderator.